Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Nah, di sini kami akan membuat suatu proyek, yaitu membuat suatu video pembelajaran yang mengenai pengukuran berat dan suhu. Nah, adapun di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Iswatun Hasanah, dengan NIM 12124111033. Ada teman saya, Irvi Junita, dengan NIM 12124111001. Dan juga ada teman kami, Bang Hotua Diningrat Naibaho, dengan NIM 121311150. Nah, di sini kami dari kelompok 11 akan membuat suatu video pembelajaran mengenai pengukuran berat dan suhu. Mari kita simak bersama. Ayo kita mulai. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pengukuran berat dan suhu. Namun sebelum itu, kenapa sih kita harus mempelajari pengukuran berat dan suhu? Dalam pendidikan dasar, terutama di SD, pengukuran ini merupakan hal wajib yang harus diajarkan kepada anak SD. Sebab pengukuran ini merupakan hal dasar yang akan diulik lebih jauh di sekolah menengah nantinya. Oleh karenanya, hal ini sangat penting diketahui oleh siswa-siswa di SD. Selain itu, pengukuran juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu, pasti berhubungan dengan hal-hal pengukuran. Oleh sebabnya, peserta didik diharapkan mampu mengetahui bagaimana hal-hal terkait dengan pengukuran di kehidupan sehari-harinya. Begitu juga di kehidupan nanti ketika ia sudah beranjak ke sekolah menengah. Atas dasar urgensi permasalahan yang sudah saya paparkan tadi, maka jelas sudah bahwasanya hal pengukuran ini sangat penting gitu ya untuk dipelajari, apalagi di SD. Nah, diharapkan tadi juga anak SD itu mampu bernalar secara kritis dan mempelajarinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena permasalahan tadi, maka kami dari kelompok 11 tertarik untuk menjelaskan dan mengulik lebih jauh tentang pengukuran berat dan suhu. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan kami tentang pengukuran berat dan suhu. Nah, kali ini kami akan membahas beberapa hal tentang pengukuran berat dan suhu. Yang pertama, ada definisi pengukuran dan jenis-jenis pengukuran. Lalu yang kedua ada apa definisi berat, alat ukur berat dan juga satuannya, serta cara mengkonversi satuannya. Lalu kita juga akan menjelaskan tentang apa definisi dari pengukuran suhu, apa itu suhu, apa itu alat-alat ukur dari suhu, bagaimana satuannya, dan juga bagaimana cara mengkonversi satuan-satuannya. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan benda hidup dan benda mati. Suatu saat, kita kadang harus mengkomunikasikan sesuatu objek gitu ya, baik objek hidup yang bergerak maupun objek mati yang tidak bergerak kepada orang lain. Seandainya nih, informasi tentang objek yang kita komunikasikan itu kurang lengkap, maka orang yang menerima informasi sangat dimungkinkan untuk bertanya lebih jauh lagi. Misalnya, kita mengkomunikasikan besar dan beratnya sebuah truk, cepatnya lari sebuah mobil, jauhnya perjalanan, panasnya suhu, dan sebagainya. Orang yang menerima informasi tentu akan bertanya lebih jauh lagi tentang seberapa beratnya truk tersebut, berapa kecepatan mobil tersebut, dan berapa jauh perjalanan yang ditempuh. Pengukuran adalah bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan melakukan pengukuran, dapat diperoleh besarnya atau nilai suatu besaran atau bukti kualitatif. Hal itu menurut Rizkawati DKK pada tahun 2019. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melakukan pengukuran adalah membandingkan antara suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dijadikan acuan sehingga menghasilkan bukti kualitatif. Nah, di sini pengukuran memiliki ketepatan dan juga ketelitian. Berikut akan dijelaskan apa itu ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran. Yang pertama, ketepatan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu akuransi. Apabila seseorang melakukan pengukuran terhadap suatu objek dengan cara berulang-ulang dan diperoleh hasil yang hampir sama dari masing-masing pengukuran tersebut, bila dibandingkan harga rata-rata
pengukuran yang berulang-ulang tersebut, maka dikatakan proses pengukuran itu mempunyai ketepatan yang tinggi. Lalu yang kedua, ketelitian atau dalam bahasa Inggrisnya precision. Kata teliti dalam suatu pengukuran memiliki dua makna. Pertama, teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, teliti yang dikaitkan dengan proses pengukuran itu sendiri. Jadi, jika hasil-hasil pengukuran terpusat di suatu daerah tertentu, maka pengukuran tersebut disebut teliti karena harga tiap pengukuran tidak jauh berbeda. Seperti itu penjelasan dari definisi pengukuran. Lalu kita akan beralih kepada jenis-jenis pengukuran. Pengukuran terdiri dari beberapa macam. Ada ukuran panjang, berat, dan ukuran waktu. Ditinjau dari cara pengukurannya, besaran-besaran fisika ada yang diukur secara langsung dan juga ada yang tidak secara langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran suatu besaran yang tidak bergantung pada pengukuran besaran-besaran lainnya. Sebagai contoh, mengukur panjang tongkat dengan mistar, ataupun contoh lain mengukur waktu dengan stopwatch atau stop clock. Jadi, pengukuran suatu besaran secara langsung itu adalah membandingkan besaran tersebut secara langsung dengan besaran acuan, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu pengukuran secara tidak langsung. Adalah pengukuran besaran fisika dengan cara tidak langsung, membandingkannya dengan besaran acuan. Nah, tadi kan pengukuran langsung itu langsung gitu dengan besaran acuannya. Tapi kalau yang secara tidak langsung, dia tidak langsung diukur membandingkannya dengan besaran acuan. Akan tetapi dengan besaran-besaran lain. Contohnya, mengukur suhu dengan cara mengukur perubahan volume air raksa, atau mengukur berat benda dengan cara mengukur pertambahan panjang pegas, mengukur kecepatan kalor, dan lain-lain sebagainya. Itulah penjelasan mengenai jenis-jenis pengukuran. Jadi, jenis-jenis pengukuran yang dibagi berdasarkan cara mengukurnya itu ada dua, yaitu pengukuran secara langsung dan juga pengukuran secara tidak langsung. Untuk materi selanjutnya mengenai definisi berat, alat ukur dan satuannya beserta cara konversi satuannya akan dijelaskan oleh teman saya, Evi Junita. Halo, saya Evi Junita. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai definisi berat dan alat ukur berat. Berat atau massa merupakan suatu besaran pokok yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu kilogram dalam sistem meter kilogram sekon dan gram dalam sistem sentimeter gram sekon. Namun, satuan berat ini sebenarnya ada yang lain dan akan dibahas untuk materi selanjutnya. Alat ukur berat ada beberapa macam. Pertama ada timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan dan sering ditemukan di puskesmas, rumah sakit, ataupun di rumah-rumah pribadi. Kedua ada timbangan warung yang digunakan untuk mengukur berat bahan yang dijual di warung atau pasar ketika kita membeli sesuatu. Ketiga ada timbangan beras. Timbangan ini digunakan untuk mengukur hasil panen atau barang yang ada dalam kemasan karung atau peti. Yang keempat ada timbangan kue. Ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue, bisa juga digunakan untuk menimbang buah. Kelima ada timbangan gantung yang biasanya digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Kita bisa jumpai di posyandu tetapi sering juga dijumpai di pasar. Yang keenam yaitu neraca yang digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih kecil seperti perhiasan atau emas. Untuk gambar-gambar alat ukur berat tadi dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya satuan berat dan konversi satuan berat. Satuan berat berdasarkan sistem MKS atau meter kilogram sekon adalah kilogram. Sedangkan berdasarkan sistem CGS atau sentimeter gram sekon adalah gram. Untuk mempermudah, mari kita lihat tangga satuan berat berikut. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap satu anak tangga yang naik maka akan dibagi 10 dan setiap turun satu anak tangga maka akan dikali 10.
Berikut ini beberapa konversi satuan berat. 1 ons sama dengan 100 gram, 1 ons sama dengan 1/5 pon, 1 pon sama dengan 5 ons, 1 pon sama dengan setengah kilogram, 1 kilogram sama dengan 2 pon, 1 kuintal sama dengan 1/10 ton, 1 ton sama dengan 10 kuintal, sama dengan 1000 kilogram, sama dengan 10.000 ons, sama dengan 2000 pon. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, sama dengan 1000 ons, sama dengan 200 pon. 1 kilogram sama dengan 10 ons, sama dengan 2 pon, sama dengan 0,01 kuintal, sama dengan 0,001 ton. 1 ons sama dengan 0,1 kilogram, sama dengan 0,001 kuintal, sama dengan 0,0001 ton. 1 kuintal sama dengan 0,1 ton. Nah, setelah mempelajari materi berat, satuan berat, dan konversinya, untuk menguji pemahaman kita, mari kita kerjakan soal ini bersama-sama. Soalnya, ibu akan membuat adonan yang terdiri atas terigu seberat 3 hektogram, gula seberat 25 dekagram, dan mentega 1000 desigram. Pertanyaannya, berapa gram berat adonan tersebut? Nah, ayo kita jawab. Diketahui berat terigu 3 hektogram. Maka hektogram ini harus kita ubah dulu ke gram karena di pertanyaan adalah berapa gram berat. Jadi harus kita ubah. Hektogram ke gram di tangga satuan adalah turun 2 tangga. Maka 3 hektogram dikali dengan 100. Hasilnya 300 gram. Nah, gula seberat 25 dekagram kita ubah ke gram. Dekagram ke gram adalah turun 1 anak tangga. Maka turun 1 tangga dikali dengan 10. 25 dekagram dikali 10 sama dengan 250 gram. Berat mentega 1000 desigram. Kita lihat pada satuan anak tangga. Desigram ke gram adalah naik 1 tangga, artinya dibagi dengan 10. 1000 dibagi 10 sama dengan 100 gram. Jadi berat adonannya adalah 300 gram ditambah 250 gram ditambah 100 gram sama dengan 650 gram. Nah, kita sudah menyelesaikan soal tersebut bersama-sama. Hai adik-adik, saya Hutua Diningrat Nebaho akan menyampaikan definisi alat ukur suhu. Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Adapun alat untuk mengukur suhu ada termometer digital, termometer air raksa, termometer ruangan, termometer tembak, termometer dot, dan juga digital termometer. Kamu bisa melihatnya di samping. Ternyata, suhu memiliki satuan dan bisa dikonversi loh. Satuan suhu dan konversi satuan suhu dapat dinyatakan dengan 4 ukuran, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, di mana semuanya diambil dari huruf awal dari nama suhu tersebut. Kita bisa lihat bahwa pada satuan Celsius memiliki suhu terendah adalah 0 derajat Celcius dan suhu tertingginya adalah 100 derajat Celcius. Ada juga Fahrenheit. Fahrenheit memiliki suhu paling rendah 32 derajat Fahrenheit dan suhu paling tinggi 212 Fahrenheit. Sedangkan Reaumur memiliki suhu paling rendah 0 derajat Reaumur tapi memiliki suhu paling tinggi 80 derajat Reaumur. Dan kemudian Kelvin memiliki 273 Kelvin sebagai suhu paling rendah dan 373 sebagai suhu paling tinggi. Dengan pembagian dan kajian yang telah dilakukan, jadi dapat diketahui dari setiap kenaikan 5 derajat Celcius, kenaikan 4 derajat Celcius sama dengan kenaikan 9 Fahrenheit dan sama dengan kenaikan 5 derajat Kelvin. Begitu juga dengan penurunan suhunya. Rumus cepat konversi skala termometer seperti di samping. C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F dikurang 32 per 9 sama dengan juga K dikurang 273 dibagi 5. Nah, biar lebih paham, kita coba dengan latihan soal sederhana dulu ya.
Jadi, soalnya begini. Lisa saat ini sedang demam. Setelah dicek temperatur tubuhnya, ternyata 38,3 derajat Celcius. Kira-kira berapakah suhu tubuh Lisa dalam skala Reaumur, Fahrenheit, maupun Kelvin? Jadi mari kita kerjakan. Kita bisa menggunakan rumus Reaumur per 4 sama dengan C per 5. Itu adalah hasil kajian. Lalu kita masukkan suhunya dalam derajat Celcius. Maka jika dihitung-hitung, Reaumur sama dengan 38,3 derajat dikali 4 per 5. Maka dihasilkan 30,63 derajat Reaumur. Lantas, bagaimana dengan Fahrenheit? Mari kita masukkan rumusnya. Setelah dimasukkan rumusnya, maka didapatkan F dikurang 32 sama dengan 38,3 derajat dikali 9 per 5. F 32 sama dengan hasil dari perkalian tadi. F maka didapat 68,94 ditambah 32 sama dengan 100,94 derajat Fahrenheit. Sungguh tinggi ya, pantas saja Lisa demam. Bagaimana jika dimasukkan ke dalam Kelvin? Maka hal yang sama kita lakukan dengan memasukkan rumusnya. K dikurang 273 per 5 sama dengan 38,3 per 5. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus, dapat dihitung K dikurang 273 sama dengan 38,3 dikali 5 per 5. Maka 5 bagi 5 habis. Maka 273 pindah ke sebelah kanan. Maka dihasilkan 38,3 ditambah 273 sama dengan 311,3 Kelvin. Dari hasil perhitungan, kita sekarang tahu nih, kalau suhu tubuh Lisa sebesar 30 derajat 63 Reaumur, 100,94 derajat Fahrenheit, dan 311,3 Kelvin. Bagaimana ya cara menurunkannya? Nah, cukup sekian ya pembahasan kita pada hari ini. Saya mewakili kelompok 11, Hotua di Negara Nembaho, undur diri dulu. Jika ada kata yang salah maupun apapun yang salah, jangan disimpan dalam hati. Dadah!